Ya, tentunya kalau kita itu dengan capaian dari prestasi apa yang saya sudah capai tadi, Pak Bambang ya, dengan Alhamdulillah kemarin itu tanggal 5 November, Pak Bambang, kita sampai 2004 adalah UNPAD dianugerahi dan PT unggul ya, yang berlaku sampai mulai 5 November sampai dengan 5 November 2029. Itu ya. Jadi menyebabkan suatu pengakuan unggul, Alhamdulillah. Dan tentunya ini merupakan suatu jaminan, Mbak, mutu yang kita harapkan nanti harus semakin baik ya, dan dijalankan secara konsisten, memiliki tata kelola yang baik setelah pencapaian IKU ini dan IKT ya Pak Abang ya. Berkolaborasi, sinergi. Kemudian juga dalam kegiatan ini juga kita selalu berkomitmen untuk mewujudkan program pemerintah dalam tadi saya katakan pencapaian IKU dan IKT. Itu Pak Bambang. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat pada Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024 dan akan kami bukukan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Didik Notosujono MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Pakuan atau UNPAD. Ya, Apa kabar, Prof? baik, baik, Pak, Pak Bambang, baik. Ya, ternyata Profesor Didi ini lahir di Kediri 24 September 1960. Wah, ini sama dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini. Kemudian menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya, S2 dan S3 di Universitas Flensburg, Jerman. Mengawali karir sebagai dosen sejak 1985, kemudian pernah menjadi wakil rektor bidang riset, inovasi, dan kemitraan, dan saat ini menjadi rektor Universitas Pakuan untuk periode 2022-2027. Ya, Nah, Prof mungkin bisa diceritakan secara lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir sehingga akhirnya menjadi rektor Universitas Pakuan. Silakan, Prof. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Bambang atas undangannya. Jadi, entah kalau saya tuh supaya lebih valid lagi Pak Bambang, nama lengkap dan gelar saya itu adalah Profesor Dr. Relpol Insinyur Haji Didik Notosujono, MSc, IPU, ASEAN Eng, dan APEC. Nah, itu yang lengkapnya begitu Pak Bang. Jadi, eh, tahun kalau saya urut sebetulnya saya itu adalah dulu adalah pegawai negeri Pak Bambang. Juga sebagai dosen karena saya mulai karir saya sebagai asisten dosen itu di Universitas Budaya Malang ya sebagai apa itu asisten instalasi listrik sebelumnya tahun 84 83 lah.
sekalian jadi apa itu koordinator Telkom. Nah, kemudian setelah itu saya istilahnya apa hijrah ke Jakarta sekaligus di sana. Selain saya jadi pegawai tetap di BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, juga di akhirnya juga saya menjadi dosen di Universitas Pakuan itu tahun 1985. Jadi terus berturutan. Kemudian tahun 91, 93 itu Kepala Subbagian Pengawasan Perawatan dan Pemeliharaan Biro Pengendalian Pengawasan di BPPT di situ. Nah, kemudian karir itu mulai tahun 94, saya menjadi PJS Kabak, Perlengkapan, Biro Pengawasan. Tahun saya diminta tahun 2000-2005 itu menjadi pimpinan proyek di Lembaga Eijkman, Pak Bambang. Nah, kemudian tahun 2006 sampai 2008 menjadi pejabat pembuat komitmen di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Tahun 2010 dan 2013 menjadi kuasa anggaran KPA di Lembaga Biologi Molekuler. Kemudian menjadi kepala bagian tahun 2010 saat saya di apa itu di Eijkman, Lembaga Eijkman, saya diminta kembali ke Kemeristek. Jadi saya itu induknya Kemeristek. Jadi itu kembali lagi ke Kemeristek sebagai tahun 2010-2011 sebagai kepala lembaga, kepala bagian program Biro Perencanaan Kemeristek Riset, dan tahun 2011 2013 dari kepala Biro Perencanaan Kementerian Riset dan Teknologi. Dan kemudian 2013 sampai 2015 menjadi asisten deputi KKN Intelektual dan Standarisasi IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi. Karya saya di bidang administrasi yaitu saya itu mulai tadi saya sampaikan Bapak bahwa saya itu pernah menjadi 2000 2003-2005 itu menjadi manajer JIS di Universitas Pakuan. Kemudian tahun 2006-2009 menjadi direktur JIS di Remote Sensing di Universitas Pakuan Bogor. Dan tahun 2005-2009 menjadi dosen pascasarjana aktif di Universitas Brawijaya Malang juga. Dan 2003-2004 pembantu dekan 1 Fakultas Teknik Pakuan Bogor. Dan kemudian 2005-2007 menjadi dekan Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Kemudian sejak tahun 2008 Pak Bambang, saya itu menjadi guru besar di Universitas Pakuan di Fakultas Teknik. Sejak tahun 2014, kemudian juga menjadi dosen S3 di Manajemen Pendidikan. Jadi mulai karir di S3 itu tahun 2016. Tapi sejak tahun 2017 sampai 2020 menjadi wakil rektor bidang riset, inovasi, dan kemitraan. Kemudian tahun 2020 sampai 2020 ya. Kemudian 2020 menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Pakuan. Tahun 2022 sampai sekarang, 2027 menjadi rektor Universitas Pakuan. Itu Pak, karier saya yang disampaikan ke Pak Bambang. Telah terbit buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul. Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Iya, Prof. Didi ini ternyata cukup lama membersamai Universitas Pakuan. Ya, Mungkin bisa cerita tentang dinamika perjalanan dan perjuangannya hingga sekarang mencapai akreditasi unggul. ya. Jadi kalau saya ceritakan, saya kembali setback ke Universitas Pakuan sendiri, Pak Bambang ya. Jadi Universitas Pakuan merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor, Pak Bambang sebetulnya. Jadi UNBO yang berkiprah hampir 2 dekade sampai tahun 2090. Beberapa perguruan tinggi swasta di Bogor tahun 1977 berpuisi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP GRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional, dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan Badan Penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor saat itu. Itu tahun yang dikatakan singkat sebagai YPTB, Pak Bambang.
Kemudian tanggal 1 November 1940, Universitas Bogor secara resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan. Nah, yayasan baru ini yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pengganti daripada Yayasan Perguruan Tinggi Bogor, seperti tersurat dalam surat keputusan nomor Skep strip 27 strip YKS strip 8A strip 10 tahun 1980. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Muhammad Adam, SH. Pada masa kepemimpinan Dr. Haji Sukoco, Rektor Universitas Bangka pertama, kemudian disusul Profesor Dr. Thoyib Hadiwijaya sebagai Rektor kedua, dan Profesor Dr. Rubini Atmawijaya sebagai Rektor ketiga, dan Profesor Dr. Sudodo Haji Midoyo sebagai Rektor keempat. Dan kemudian juga telah berusaha memperoleh mahasiswa dan bangun fondasi sistem Universitas Pakuan. Pada tahun 2007, setelah diperbarui lagi, izin operasional Pak Bambang berubah lagi. Jadi kita juga Universitas Pakuan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kita juga mempunyai 24 program studi, sehingga 100% program studi Universitas Pakuan telah memiliki izin operasional. Pada tahun 2008, di bawah kepemimpinan Prof. Bibin sebagai rektor kelima, Unpad terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, kemudian juga kebutuhan masyarakat dengan membuka kembali beberapa program studi baru. Selain itu, Unpad memberanikan diri untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pertama kali. Jadi, Unpad memberikan LPM lah kayak gitu ya, mengimplementasi sistem penjaminan mutu dan ikut serta menjadi salah satu responden SPMI yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2022, sejak saya dilantik menjadi rektor, saya memiliki target yang besar untuk membawa Unpad menjadi terakreditasi unggul. Alhamdulillah berkat tata kelola yang saya bangun dan tim yang solid dan hubungan harmonis dengan yayasan, Unpad dapat meraih target tersebut pada masa kepemimpinan saya. Unpad telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas dalam aspek kurikulum, fasilitas termasuk di sini adalah sarana ibadah. Jadi kita bangun masjid juga Pak Bambang pada tahun 2021, sumber daya manusia, di antara adalah pengembangan riset, penerapan teknologi, dan penguatan program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan daerah. Dan juga itu kita perjalanan Universitas Pakuan menuju Universitas Unggul itu melibatkan komitmen terhadap pendidikan berkualitas, ya, peningkatan sistem manajemen, serta pemenuhan standar nasional di bidang akademik. Alhamdulillah saat ini Universitas Pakuan telah menjadi salah satu universitas swasta terkemuka di Bogor, di Kota Bogor. Unpad memiliki 6 fakultas dan 2 sekolah. Adapun ke-6 fakultas itu adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan, juga di sini ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, serta Fakultas Teknik. Ada 2 sekolah, itu sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Nah, kemudian dari total itu Pak Bambang ada 36 program studi. Ya. Jadi ada program studi itu ada program studi itu 6 prodi memiliki peringkat akreditasi unggul, ya. 2 akreditasi A, 8 akreditasi baik sekali, 18 akreditasi B, dan 3 akreditasi baik, dan 1 akreditasi minimum karena baru dibuka, yaitu program studi untuk robotik, Pak Bambang. Jangan kita juga itu untuk terus Unpad terus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya dengan mengajukan akreditasi institusi berdasarkan visi, misi, dan juga tujuan dan syarat Unpad telah dirumuskan sebagai salah satu secara spesifik dan terukur. Adapun tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Itu Pak Bapak. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang merupakan kekhususan atau keunggulan
Unpad ini, Prof? Ya, ya kalau kita lihat pada kalau kita setback ke tahun sebelum tahun 2004 ke sebelumnya Pak Lambang, alhamdulillah pada tahun 2004 ini dapat beberapa program unggulan yang sudah tercapai dalam bidang pendidikan, pengajaran. Kami telah mengimplementasikan kurikulum OB Pak Lambang, ya Outcome Based Education, melaksanakan student exchange di bawah koordinasi CMO, visiting professor, juga visiting lecture, meningkatkan akreditasi program, studi melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam segala aspek, baik itu sertifikat ISO, Pak Bang. Jadi untuk beberapa fakultas, sekolah dan lembaga dan program APT yang alhamdulillah sudah bisa tercapai saat ini yaitu unggul. Kemudian dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, alhamdulillah telah mengoperasikan sistem informasi penelitian, Abdimas dan publikasi, Simpaksi kita singkat, mengoperasikan juga di sini di awal tahun 2024. Untuk memudahkan dalam manajemen hibah internal, kita juga mengadakan pengajuan proses revisi dan review. Di situ kita dalam ada klaim desain publikasi, akademia, manajemen, kemudian data alhamdulillah juga dalam bidang penelitian kami memperoleh hibah penelitian dari Direktorat DRTM, Pak, Kemendikbud pada tahun 2004 sebanyak 32 proposal dengan total hibah 2.343.250.000. Dari segi jumlah proposal, didanai meningkat dari 64,4% dari tahun 2023, 9 proposal. Dari segi pendanaan didapat tahun 2004 meningkat tajam, Pak Bambang. Jadi 145,3% dari tahun 2003. Dari pengajuannya di pengunjung yang di mana pada tahun 2014 banyak proposal juga kita dapatkan. Jadi total itu sampai yang tadi saya katakan 2 miliar lebih. Dan kemudian juga ada alhamdulillah juga saat Universitas Pakuan menempati peringkat kedua se-LDIC tempat sebagai penerima hibah penerima penelitian DRTM. Sebab terbanyak tahun 2004. Peringkat ke-1 CLDP sebagai penerima hibah PKM DRT-EPM BAD2 terbanyak tahun 2024. Dalam bidang publikasi ilmiah, para dosen di Universitas Pakuan semakin meningkatkan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional berreputasi, pada jurnal nasional berreputasi. Capaian ini tentu saja meningkatkan peringkat Sinta kita, Pak Bambang. Jadi Sinta Unpad ini berada pada urutan ke-41 tingkat nasional, Pak Bambang. Dan kelas perguruan tinggi utama saat ini ada 50% jurnal ilmiah dan 33 jurnal yang ada di Misalkan telah tergaji Sinta, yaitu ranking 3 dan sampai 5. Selain itu, Universitas Pakuan Unpad telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan jurnal inovasi mahasiswa melalui berbagai lomba tingkat nasional. Pada ajang Innovalit 2004, Unpad mengirimkan 40 kelompok berhasil bersaing dengan ketat ya Pak Bambang, dan 3 diantaranya berhasil masuk dalam 165 top inovasi. Prestasi ini mencerminkan dedikasi kreativitas mahasiswa Unpad dalam mengembangkan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menunjukkan potensi besar dimiliki oleh institusi dalam menciptakan generasi inovator. Dalam Bogor Innovation Award ya, tahun 2004, Unpad mengirimkan 14 kelompok dan mencapai tahap final, meraih juara 1 harapan 1 dan juara harapan 2. Pada gelar inovasi daerah 2004, Unpad mengirimkan 16 kelompok, di mana satu kelompok berhasil masuk dalam 10 besar inovasi terbaik. Dan mendorong inovasi nasional terus-menerus berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan daerah dan nasional. Dalam bidang kerjasama, Universitas Pakuan terus mengembangkan jejaring kemitraan yang lebih luas lagi dengan perguruan tinggi dalam negeri. Kita ada sekitar 1.308, terdiri dari MOU, MOA, ada IA, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Kerjasama dengan luar negeri masih mendominasi oleh mitra dari perguruan tinggi baik di tingkat ASEAN maupun
di tingkat Asia. Di tahun 2004, UNPAD berhasil bekerjasama dengan Malaysia, perguruan tinggi di Filipina dan Thailand ya. Sementara itu di tingkat Asia, UNPAD bekerjasama dengan perguruan tinggi Jepang, Korea dan juga dari India. Kerjasama ini telah ditandangkan antara Universitas Pakuan dengan beberapa mitra strategis ya, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Universitas Pakuan. Target ke depan kita semua optimis ya untuk UNPAD menjadi ASEAN Reference University tahun 2027 yang unggul, mandiri, berkarakter berdasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Dan ini merupakan ciri khas daripada Universitas Pakuan. Unggul pada tahun 2007, UNPAD memiliki keunggulan yaitu lulusannya memiliki daya saing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sedangkan pajak pembelajaran, baik penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, sangat baik. Universitas Pakuan ada program studi terintegrasi unggul secara nasional maupun internasional, tenaga dosen maupun tenaga pendidikan profesional dan kompeten, serta jejaring kerjasama luas dan terrealisasi maksimal. Dalam mencapai visi Universitas Unggul tahun 2027 nanti, maka visi pada periode tersebut 2023-2027 Universitas Pakuan menjadi rujukan pada tataran ASEAN dalam mencapai keunggulan kemandirian berkarakter sebagai pelopor pengembangan daripada intelektual dan peningkatan kehidupan bangsa. UNPAD setidaknya mampu menjadi reference university di tingkat regional ASEAN. Untuk itu, analisis dan evaluasi yang berkomprehensif atas kemajuan UNPAD dalam periode 5 tahun ke depan sangat diperlukan guna menyusun sasaran dan program-program kerja yang tepat, selektif, dan efektif guna mencapai perjalanan UNPAD 5 tahun ke depan. Kemudian RPJJ UNPAD tentunya ditetapkan dan masuk untuk memberikan arah sekaligus menjadi tujuan daripada Universitas secara total dan juga penyelenggaraan Tridharma yang tinggi untuk RPJM ini, yaitu dengan setiap tahap berlangsung selama 5 tahun. Dan kalau kita singkat Pak Bambang, jadi kita untuk mencapai tujuan jangka panjang itu dibuat dalam 4 tahap. Tahap pertama 2018 sampai 2022 adalah tahap penguasaan Tridharma perguruan tinggi dan karakter. Tahap kedua 2023-2027 tahap pemantapan Tridharma perguruan tinggi dan inisiasi karakter dan entrepreneur ASEAN Reference University. Tahap ketiga 2028-2032 adalah tahap pendalaman Tridharma perguruan tinggi dan penguatan karakter entrepreneur ASEAN Reference University. Dan tahap terakhir 2033-2037 adalah tahap pendalaman Tridharma perguruan tinggi dan pemantapan karakter entrepreneur ASEAN University. Itu Pak Bambang. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, baik. Tadi Bapak sebutkan ciri khas ya, antara lain juga pembentukan karakter. Apakah ada hubungannya dengan nama Pakuan, Pak, yang diambil sebagai nama universitas? Betul, Pak. Jadi ajaran Pakuan sendiri dari Prabu Siliwangi ya, kita itu Pakuan sendiri merupakan ciri khas, jadi kita harus mengedepankan landasan kita setiap kegiatan, setiap tingkatan itu kita selalu mengedepankan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Itu Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan Pak mengenai student body ya, jumlah mahasiswa, kemudian jumlah dosen, termasuk alumni, Pak. Ya. Termasuk kiprah alumni sekarang di mana saja. Ya, tadi kalau kita lihat itu Pak Bambang, jadi
Student body kita itu kita mempunyai 16.000 mahasiswa, Pak Bambang. Namun kalau kita gabungkan dengan PPG, karena kita diberi kepercayaan oleh siapa itu, oleh Kemendikbudristek, Pak Bambang. Jadi total itu hampir student body kita itu 20.950 mahasiswa, Pak Bambang. Dengan 36 program studi tahun 2023 ya. Kemudian juga kita kegiatan Masya juga kita pompa ya, kita jalankan, kita dorong. Berdasarkan data kebahagiaan Unpad pada tahun 2003, Unpad memiliki 461 orang dosen, Pak Bambang. 136 diantaranya pendidikan doktor dan 325 orang pendidikan magister. Berdasarkan jabatan akademik, jumlah guru besar banyak hampir 17 orang, Pak Bambang. Termasuk yang kita kukuhkan kemarin, 12 November 2024, dan 31 orang lektor kepala, sebanyak 276 dosen dari 461, sekitar 60% sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan tenaga pendidikan di Unpad direkrut berdasarkan kebutuhan pegawai dan analisis jabatan fungsional sesuai dengan tata kerja organisasi Unpad. Jumlah tendik seluruhnya ada 141 orang yang terdiri dari pegawai tata usaha, staf administrasi, sapam, supir, tenaga kebersihan, dan juga sisi keuangan, Unpad telah mengelola sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku untuk perguruan tinggi. Kita laporan keuangan diaudit setiap per 3 bulan, Pak Bambang. Jadi kita diaudit dan alhamdulillah hasilnya baik ya. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi mengacu pada perbaikan sarana prasarana. Kemudian pengembangan kualitas dosen dilakukan melalui peningkatan keterampilan, kemampuan akademik dengan mengikuti pelatihan terkait bidang pembelajaran sesuai dengan keahliannya. Peningkatan juga kualitas tenaga pendidik dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain upaya meningkatkan kualitas pendidikan, juga dilakukan juga upaya Unpad juga konsisten dalam mendukung bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian dosen Unpad melalui aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, juga kita lihat juga maupun kita lihat pengamatan sumber nasional maupun internasional ya. Kemudian kalau kita terdapat peningkatan presentasi penelitian yang tadi disampaikan, yaitu ada kolaborasi publikasi dengan perguruan tinggi dalam luar negeri sebanyak 50%, tahun 2020 sebanyak 75 meningkat, sebanyak 4 sudah menjadi 117 tahun 2023. Masa studi Unpad menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dengan peningkatan IPK yang semakin baik ya. Pembinaan terhadap mahasiswa juga membuahkan hasil berupa prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik yang semakin baik, juga tingkat lokal, nasional, internasional. Lulusan pun selalu dipantau ya melalui program tracer study ya, yang hasilnya bisa mencapai bahan perbaikan. Kalau alumni Pak Bambang itu hampir mencapai 44.000. Mungkin bisa digambarkan Pak, apa prestasi atau puncak tertinggi karir alumni Universitas Pakuan. Kalau alumni puncak tertinggi ada yang tertinggi Pak Bambang. Itu ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati. Kemudian bupati wakil Bogor itu adalah dari alumni dari Unpad. Juga wakil bupati dari siapa itu? Wakil bupati Kabupaten Bandung ya Sarul ya. Itu juga dari Pakuan. Dan yang tertinggi adalah Pangkostrat, Pak Bambang. Pangkostrat sekarang segitu Jenderal Pak Hasan itu adalah alumni dari Pakuan dan juga itu Pak Bambang alumni gitu. Nah, sekarang Pakuan sudah terakreditasi unggul. Ya. Nah, kemudian dengan akreditasi unggul itu punya apa Pak ya hak dan kewenangan, misalnya membuka program studi dan sebagainya. Apa yang direncanakan program-program setelah unggul, Pak? Ya, tentunya kalau kita itu dengan capaian dari prestasi apa yang saya sudah capai tadi Pak Bambang ya, dengan alhamdulillah kemarin itu tanggal 5 November Pak Bambang kita sampai 2004 adalah Unpad dianugerahi dan PT unggul ya yang berlaku sampai mulai 5 November sampai dengan 5 November 2029 itu ya.
Jadi menyebabkan suatu pengakuan unggul, alhamdulillah. Dan tentunya ini merupakan suatu jaminan, Mbak, mutu yang kita harapkan nanti harus semakin baik ya, dan dijalankan secara konsisten, memiliki tata kelola yang baik setelah pencapaian IKU ini dan IKT ya Pak Abang ya. Berkolaborasi, sinergi. Kemudian juga dalam kegiatan ini juga kita selalu berkomitmen untuk mewujudkan program pemerintah dalam tadi saya katakan pencapaian IKU dan IKT. Itu Pak Bapak. Ya, baik. Mungkin terakhir, Prof, Ya. apa yang akan disumbangkan oleh Universitas Pakuan untuk ikut mempersiapkan sumber daya karena Indonesia ingin mencapai Indonesia emas pada 2045. Ya, kalau kita lihat apa yang kita berikan komitmen pada penyiapan SDM dalam perjalanan perjuangan bangsa ke depan, Pak Aman, terutama dalam pemetaan momentum Indonesia Emas ya tahun 2025 ya, kita tahu bahwa posisi Unpad sebagai perguruan tinggi yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya dosen yang umumnya berkualitas selain juga. Selain itu dari alumni Unpad yang unggul, dari sumber calon dosen berasal dari lulusan yang relevan dengan bidangnya. Ini penting sekali. Kita berikut yang dosen-dosen yang apa yang alumni yang baik, terbaik, Pak Bambang. Dan juga kita juga berikut dari apa itu dari dalam dan luar negeri ya. Dan kita tentunya itu melalui satu SOP ya, ditetapkan untuk mengisi proposisi seperti laboran, kemudian pustakawan, arsiparis dan sebagainya. Sumber tendik di sikitnya kita tuh terus mengupayakan bagaimana kualitas daripada usahawan akan lebih terus digerakkan, dikembangkan. Kemudian ada pun komitmen Unpad untuk menyiapkan SDM diantaranya adalah memberikan beasiswa, Pak Bambang. Jadi untuk menyiapkan itu, para menyiapkan desain, kita tuh ada sekarang itu lagi sekolahkan hampir 71 dosen untuk menempuh S3 di perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nah, kemudian juga visi dan misi sasaran dari tujuan Unpad sendiri itu dirembukkan secara spesifik dan terukur, dan ini merupakan suatu komitmen kita bagaimana ke depan visi-visi yang berdasarkan Sile AC, Sile Asa, Sile Aso itu bisa tercapai dengan baik. Itu dan kemudian yang penting Pak, Unpad telah melaksanakan tata pamong, tata kelola dengan efektif, efisien, mewujudkan good university governance. Itu Pak Bapak. Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Haji Didik Noto Sujono MSc IPU ASEAN Engineering. Ya, dan APEC Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami Universitas Pakuan di Bogor, dan mungkin juga membantu apabila ada yang berminat untuk meneruskan pendidikan tingginya di Universitas Pakuan. Ya. Sekali lagi sukses, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi